Parahnya lagi, pada tahun 1949, Belanda berhasil menaklukkan seluruh wilayah Indonesia, kecuali Aceh. Saat itu, Belanda lewat propagandanya memberitahukan ke seluruh dunia bahwa Indonesia tidak ada lagi dan kembali menjadi negara jajahannya. Tapi apa yang dilakukan Aceh kala itu? Rakyat yang mendiami daerah berjuluk Serambi Mekah itu dengan gagah beraninya terus memberi perlawanan di wilayah perbatasan di Sumatera Utara. Dengan kegigihan perjuangan rakyatnya, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Kemudian lewat radio Rimba Raya, rakyat Aceh membatalkan berita propaganda Belanda yang menyebut Indonesia tidak ada lagi. Pejuang Aceh dengan gagahnya memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Suara pejuang Aceh yang menyatakan Indonesia masih ada melalui radio Rimba Raya dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina, bahkan Australia dan Eropa. Alhasil, banyak negara dunia mengabaikan Belanda dan dengan tegas mengakui kemerdekaan Indonesia kembali. Rakyat Aceh lewat radio Rimba Raya memberi pukulan KO bagi pemerintahan Belanda kala itu. Indonesia pun selamat dan tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat sampai saat ini. Apakah perjuangan rakyat Aceh untuk kemerdekaan Indonesia sampai di situ saja? Ada sejumlah kontribusi besar lainnya yang diberikan rakyat Aceh untuk Indonesia yang mungkin saat ini mulai dilupakan. Sebagai bangsa besar yang di dalamnya mengalir darah para pejuang, sejatinya Indonesia tidak boleh lupa akan sejarah, jangan pula sombong dengan tidak mengakui peran besar rakyat Aceh. Lalu apa jasa-jasa Aceh lainnya untuk Indonesia? Menjadi donatur kemerdekaan Indonesia. Kontribusi rakyat Aceh yang satu ini mungkin tidak banyak yang tahu. Ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh tidak sepenuhnya dikuasai oleh kedua negara penjajah tersebut, sehingga ekonomi rakyat Aceh tetap berjalan. Saat Indonesia masih berada dalam kegelapan penjajahan, Aceh sejatinya dapat dengan mudah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka, tapi hal ini tidak dilakukan. Aceh lebih memilih setia berjuang bersama rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Saat Indonesia masih terlatih-tatih dalam perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh penting Aceh yang dikenal dermawan selalu membantu perjuangan Indonesia. Bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh mengalir hingga dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia, termasuk membiayai Agus Salim dan rombongan agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1947. Tanpa bantuan dari rakyat Aceh, mungkin perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia semakin susah. Maklum saat itu Indonesia masih sangat rawan. Sumbang pesawat untuk Indonesia. Indonesia saat ini adalah negara yang sangat kaya akan hasil alamnya, meski rakyatnya menjerit akibat banyaknya pejabat yang korup.